Nyelamatin Ika di rel kereta api, dan saat Ika marah ke dia nggak tahu apa yang harus dia katakan dan sikapi. Di situ air mata gue jatuh lagi. Jadi mungkin gue ngerasa relate karena gue udah punya anak sekarang. Kebetulan anak gue cewek, jadi gue bisa, entah kenapa gue tidak melihat diri gue ada di film itu ketika gue memainkan Pak Hendro. Gue ngerasa Pak Hendro itu bukan gue aja udah. Jadi gue kayak ngelihat Pak Hendro itu kok nggak kayak gue ya. Tapi gue menikmati banget semuanya gitu. Ada ngaruhnya nggak? Iya, pasti kalau semua punya anak pasti gitu. Dan film ini sebenarnya mengangkat isu bapak di Indonesia yang memang tinggi, di mana banyak wanita-wanita kehilangan sosok bapak kan. Di mana pria itu udah hilang dari dirinya pada saat mereka dari kecil, ada yang pada saat mereka sudah pertengahan remaja. Jadi ini bagus banget sih film ini ketika akhirnya menjawab bahwa pentingnya seorang bapak di dalam kehidupan seorang anak, apalagi anak perempuan. Itu penting banget. Kok setiap bapak pasti ingin melakukan terbaik untuk anaknya. Kalau sendiri ingin menjadi bapak yang seperti apa sih buat dia, figurnya seperti apa? Kalau nonton dari film ini ya, Secret Miracle ini, gue sih bisa melihat gue pengen jadi kayak Dodo dan Pak Hendro. Kalau Dodo di sini adalah ayah kandungnya, Pak Hendro adalah ayah sambung. Gue ngerasa dua orang itu walaupun mereka beda karakter, tapi rasa tanggung jawab dan cinta mereka itu menemani sepanjang masa. Jadi menjadi bapak itu nggak usah harus muluk-muluk sok-sok baik ke anak atau menjadikan anak hanya semacam komoditi buat terlihat bagus gitu di masyarakat. Tapi menjadi seorang bapak adalah dengan hati mau nemanin anak ini dalam suka dan duka, apapun resikonya, walaupun nyawa pasti ditempuh. Hadapan bahwa bohong itu mau gak mau dilakukan, itu gimana bapaknya? Iya, karena isu di film ini kan bohong itu adalah jahat, dan orang yang berbohong itu adalah orang jahat kan. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hal yang memang kita harus tutupi, dan mungkin kita harus berbohong demi melihat orang yang kita sayangi tetap masih bisa tersenyum dan merasa bahwa semua baik-baik saja. Kalau dari itu sendiri juga kalau melakukan itu semisal dihadapkan gitu? Nggak tahu ya, karena gue nggak bisa jawab sekarang. Gue anggap memang hidup itu nggak bisa kita patok titik begitu, nggak bisa sih. Karena ada hal-hal yang pasti kita, yang gue yakin semua orang tua pasti pernah berbohong lah sama anaknya gitu. Tapi gue tetap setuju bahwa bohong itu tidak baik. Dan kalau bisa kita besarkan anak kita tanpa ada kebohongan, itu hasilnya pasti jauh lebih baik untuk anak itu bertumbuh. Kok ini bisa dibilang film yang paling emosional nggak? Karena ada elemen emosinya, dengan sedihnya juga banyak. Bisa dibilang seperti itu? Iya, boleh dibilang sangat termasuk emosional lah. Bahkan gue beberapa kali di adegan film itu cukup kebawa dengan emosi gue sebagai karakter Pak Hendro ya. Tapi gue menganggap gue masih butuh tantangan lagi setelah film ini sih. Entah kenapa film ini memicu gue untuk kayak gue harus cari karakter yang lebih gini lagi deh setelah ini. Karena ternyata pada saat gue lihat gue memainkan karakter Pak Hendro, gue kaget ya. Kok gue bisa ya? Makanya gue pas ngeliat diri gue di layar itu gue nggak ngerasa itu gue. Jadi di sini gue mulai ngelihat bahwa wah, Tuhan ngasih kesempatan gue untuk maju lagi nih satu level ke sebagai seorang aktor. Jadi gue pengen ya kontribusi lah. Paling nggak gue bisa cari peran yang lebih, yang mungkin lebih ya punya layer yang lebih banyak untuk gue bisa mainkan. Kepuasan di mana yang lu rasain gue ya? Bareng sama Abigail kan atau di mana? Sebenarnya kepuasan yang sosok ayahnya ya. Sebenarnya gini, kepuasan yang gue dapat adalah di situ gue bisa berdiri sebagai orang yang berjuang untuk orang lain, yang orang lain itu pun bukan keluarga gue. Ibaratnya Pak Hendro ini kan tidak kenal sama Dodo, tapi karena ada relate sebagai seorang bapak, karena Pak Hendro ini juga pernah punya anak dan kehilangan anak, itu yang membuat mereka menjadi satu. Pak Hendro bisa ngerasain kegetirannya si Dodo yang sudah tidak ada, makanya secara emosional dia kebawa, dan itulah emosi itu yang membuat dia pergi lebih jauh untuk membawa Ika itu bersama dengan dia. Jadi aku bilang laki-laki itu ternyata bisa loh sama-sama terikat emosinya ketika mereka bicara tentang seorang anak. Itu tuh aku setuju. Oh, sebelum dong tadi yang dari Korea ikut nangis juga nggak di ketika nonton? Gue tuh mereka di belakang gua. Jadi si Ryu Sung Ryong yang nonton itu gue bisa ngeliat sekilas tuh dia ketawa-ketawa, terus sekilas dia mukanya gitu sedih gitu. Jadi
gue bisa ngelihat mereka sangat menikmati film kita ya, walaupun mereka nggak ngerti bahasa, tapi ada translate Korea dan Inggris di situ, jadi mereka bisa nangkep. Dan pada saat selesai, gue bisa nangkep kode mereka tuh ketika mereka salami, awesome, beautiful, gitu loh. Ada gitu ya. Iya, itu yang betul, itu yang membuat kita gini loh, kita bangga gitu sebagai orang Indonesia. Film kita yang tadinya kita adaptasi film mereka, sekarang kita punya originalitas sendiri dari film mereka yang mereka nggak punya, dan mereka bilang awesome, beautiful. Dan tadi gue bilang, I hope one day you gonna make the sequel from Indonesia adaptation to Korean, gitu loh. Dan kita akan bangga untuk hadir di sana. Dan mereka interest. Jadi gue April ini gue kayaknya mau kesana, gue mau ketemu produser ya, sama Ci Olive, serius. Karena mereka juga punya YouTube, dan gue bilang gue punya YouTube, dan dia langsung follow YouTube gue. Terus gue bilang one day I will come to Korea, and they say, mereka bilang kabarin kita punya YouTube. Gue pasti ke YouTube lu, gue bilang. Jadi moga-moga kita bisa bangun kolaborasi lah sama Korea. Menjalin kerjasama juga ya berarti. Iyalah, kita bangga lah. Maksudnya secara industri Indonesia itu kan perlu lah banyak sekali link-link keluar di mana film-film kita ini sebenarnya punya bobot. Dan kita perlu orang luar untuk membantu kita berkembang juga dengan kolaborasi yang enak dan saling support. Menurut aku, kenapa enggak ya kalau gue bisa langsung kayak gue maju iya kan, kenapa enggak gitu loh. Itu aja sih. Tadi kok